Jadi itulah kira-kira, kalau konsumsi gabus langsung dengan filletnya itu 39,47%, kemudian bagian yang dapat dimakan dari gabus itu sekitar 52,04%. Selain dikonsumsi langsung, bisa juga dijadikan banyak aneka olahan. Ada ikan kering, ada amplang, kerupuk itu ya, kemudian abon, pekasam kalau kalian lihat, kemudian di Sumatera dijadikan produk olahan pempek, kerupuk, apalagi? Ya banyak ya, dari Sumatera mungkin, familiar sama jenis-jenis dan itu asalnya dari ikan gabus. Tadinya kan dari ikan belida yang punah nih, udah nggak ketemu lagi belida di mana-mana, akhirnya gabus menjadi alternatif karena dagingnya yang putih, kemudian kompak dan lain-lain. Selain itu yang terakhir adalah, ekstrak albumin ikan. Nah ini mungkin yang kalau pernah dengar dulu pada masa Covid kita disuntik albumin yang sakit Covid di rumah sakit, disuntik albumin dan lain-lain, kalau kita habis operasi disuruh makan ikan gabus karena ikan itu kaya albumin. Nah ini salah satunya adalah ikan gabus bisa diekstrak menjadi albuminnya, ekstrak albuminnya untuk ya itu lagi lah tujuan kesehatan. Nah mungkin, ini sepintas aja yang dilakukan, terus kemudian kami di balai juga mencoba untuk mengekstrak albumin secara sederhana gitu. Jadi dari ikan-ikan gabus kan panen banyak gitu, jadi selain ya bosen kali dibikin ketupat kandangan terus atau haruan masak habang terus, jadi kita coba untuk bikin abon, bikin bikin albumin dan lain-lain. Mungkin adik-adik dari, THP mungkin akan apa ya, mungkin bisa lebih banyak lagi mengeksplor, apa yang ada di ikan gabus ini. Terakhir, sebagai gambaran industri budidaya ikan gabus haruan, namanya gabus haruan kalau di Kalimantan, itu dari hulu ke hilir. Saya ingin menyampaikan betapa kita harus berbangga karena bisa mengerjakan semua hal, dari memanfaatkan banyak hal dari hulu, dari awalnya gitu ya, sebagai input sampai ke, hilir atau output-nya. Banyak sekali yang terlibat di sini, untuk awalnya saja, bahkan sampah organik rumah tangga, sampah organik dari pasar, sisa-sisa sayur yang busuk, kemudian makanan yang nggak kemakan, yang ya bisa dibilang sampah organik, itu kita manfaatkan, sebagai pupuk untuk atau media untuk tumbuhnya, black soldier fly. Mungkin adik-adik udah pernah dengar, itu adalah, lalat untuk memproduksi maggot atau belatung yang memang dipakai untuk budidaya. Maggot ini punya potensi tinggi sekali karena proteinnya yang tinggi dan lain-lain, sehingga dia bisa digunakan sebagai bahan baku untuk pakan. Bisa langsung makan, maksudnya bisa langsung dipakai untuk pakan, bisa juga untuk digunakan sebagai bahan baku pakan. Nah, dari situ, di inputnya lagi adalah, pakan alami tadi. Selain sampah organik dipakai untuk, maggot, kita bisa pakai untuk pupuk pakan alami. Pupuknya, kutu air, pupuknya cacing sutra, itu adalah, sampah organik kan, sehingga itu bisa kita manfaatkan, kita pakai sebagai pupuk untuk penyedia pakan alami yang mutlak harus ada di pemenihan. Kemudian input lain misalnya dari pabrikan, ada vaksin, ada probiotik, ada tadi antibiotik, obat yang bisa dipakai. Sehingga input dari banyak pihak ini kita pakai semua untuk pembesaran dan pendedaran dan pembesaran serta mendukung produksi ikan gabus nasional. Eee, Hilirnya atau output-nya, kita juga nggak terus kita produksi banyak-banyak lalu bye-bye aja kan, enggak. Lalu ini diapain gitu, bahwa, hasil ikan yang banyak tadi itu kita bisa manfaatkan dengan berbagai macam variasi. Konsumsi langsung, kemudian kita jadikan, produk tadi, makanan, kemudian jadi ekstrak albumin untuk industri farmasi ke depannya. Dan itu, eee, dengan by-product-nya atau produk sampingan yang orang bilang nggak termanfaatkan adalah tulang ikan yang bisa dipakai untuk bahan baku tepung. Nanti dipakai juga untuk pakan ikan pabriknya. Nah, itu, ingin menggambarkan betapa besar dan bangganya kita untuk bisa,
menghasilkan dan terlibat dalam kegiatan ini semua. Rantai ini melibatkan banyak sekali tenaga kerja, kemudian banyak pihak lah pokoknya, sehingga kita turut menggerakkan ekonomi nasional. Nah, ini kira-kira demikian rangkaian budidaya ikan air tawar secara umum, kemudian secara khususnya saya ambil contoh ada di ikan gabus sebagai ya intermezzo. Ini adalah kegiatan magang dari adik-adik Universitas Palangkaraya, kemudian ada Universitas Tadulako Palu, dan beberapa SMK yang ada di seputar Kalimantan, Sulawesi, di BPBAT Mandiangin. Ya inilah nongkrong kadang-kadang juga, bukan kadang-kadang, tapi seringkali adalah kerja, nyikat bak, nyikat kolam, kemudian harus nyebur, mau cewek, mau cowok, mau gemuk, mau kurus, mau apapun, pokoknya harus nyebur kolam gitu untuk memegang langsung ikan, membersihkan kolam, nggak tahu gimana sih air dan lain-lain. Sampai packing, ini kegiatan packing, seneng ya, pokoknya kalau udah packing tuh udah lega, seneng, cuan gitu pokoknya. Ya ini contohnya mau gimana pun juga nyebur, kalau udah santai sore ya boleh santai gitu, mungkin yang lagi santai sore-sore, tapi sebagian besar adalah bekerja dan ngitung benih, tentu saja sampai mempresentasikan hasil kegiatannya di balai. Nah ini sebagai gambaran aja magang di balai itu seperti apa. Siapa tahu ada teman-teman semua, aduh kayaknya pengen ke Kalimantan nih, pengen ngerasain gimana hawa Kalimantan. Silakan, boleh banget, nggak harus ikan gabus. Tadi ada banyak ikan yang sudah saya sebutkan di depan yang ada dan dikembangkan di balai, sampai kegiatan ya hura-hura alias makan-makan. Ini hasil dari sampingan, kayak ada ikan, ya ikan-ikan liar yang boleh dimakan sama adik-adik. Nah, mungkin itu gambaran apa saja yang dilakukan di kegiatan budidaya air tawar, mulai dari induk sampai jadi induk lagi gitu, sampai jadi anakan lagi. Kalau ada yang mau didiskusikan, terus ada sesuatu tadi kurang jelas disampaikan, atau penasaran dengan sesuatu, silakan banget bertanya dan berdiskusi. Terima kasih sekali Bu Rohana atas paparannya yang menarik dan sangat komprehensif tadi terkait budidaya ikan air tawar secara umum yang dilakukan di Mandiangin, kemudian lebih detail lagi tadi ikan gabus begitu ya. Memang di BPAT Mandiangin ini mendapatkan mandat dari KKP ya Bu Rohana sebagai pusat untuk pengembangan ikan gabus ya. Ya. Karena di Kalimantan sendiri kebutuhannya banyak begitu. Selanjutnya adalah sesi diskusi dari adik-adik. Nanti silakan raise hand ataupun menuliskan langsung raise hand aja gitu ya supaya interaktif begitu. Nanti kita tulis, kita catat. Silakan memperkenalkan diri, NIM. Nanti kita catat sebagai nilai aktivitas selama kurang lebih 45 menit ke depan. Sampai jam berapa ini kurangnya? Ya, 45 menit ke depan. Kurang lebih. Nanti jika tidak ada yang bertanya, berarti Bu Rohana akan melemparkan pertanyaan secara acak ke adik-adik dan setiap menjawab pertanyaan harus on cam. Gitu ya. Baik, silahkan kita mulai sesi diskusinya. Silahkan bertanya sebanyak-banyaknya. Ya, mulai dari siapa duluan ini? Mbak Diana kayaknya ya. Mbak Diana, silahkan. Perkenalkan diri. Ya, baik, terima kasih Bu atas waktunya. Perkenalkan saya Diana Febrianti dari Teknologi Hasil Perikanan. Izin bertanya Bu, mengenai ikan yang gugur itu apakah pada diolah atau dijadikan apa gitu Bu? Kan banyak yang mati gitu. Terima kasih Bu. Langsung dijawab apa ya, langsung aja. Baik, ini kan gugur dalam perjuangannya ini diapain gitu. Ya baik, untuk ikan-ikan yang baru mati, maksudnya belum rigor ya, masih freshly mati, itu bisa diolah, bisa dilakukan pengolahan lebih lanjut.
boleh langsung dibawa ke kantin gitu, boleh dihibahkan ke tetangga atau ya intinya boleh diolah. Juga boleh langsung dibawa ke unit pengolahan albumin karena ikan tersebut masih freshly mati gitu. Jadi tidak ada tanda-tanda rigor dan lain-lain mati, itu boleh dibersihkan kemudian diolah lebih lanjut. Untuk ikan-ikan yang mati ya udah agak lama, udah rigor dan lain-lain, kita bisa manfaatkan ikan tersebut untuk penumbuhan pakan alami. Tadi ada kutu air kan, Dynia moina, itu adalah pupuknya, salah satunya adalah dari ikan mati. Jadi nggak ada yang terbuang dari sini, meskipun ya sedih sih. Baik Bu, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Mbak Diana. Selanjutnya Mas Awan ya, Mas Awan. Silahkan Mas Awan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Awan M. Sargi dari program studi MSA angkatan 2021. Izin bertanya Bu, terkait tadi itu pada tahapan pematang gonad itu tadi ada injeksi hormon untuk membantu pemijahan ikan. Nah, apakah dari injeksi hormon ini bakal berpengaruh pada larva ikan yang dihasilkan dan juga nantinya akankah berpengaruh pada sifat larva atau ikan yang dihasilkan nantinya ke depannya, apakah akan tumbuh lebih cepat ataupun nantinya resistensi terhadap lingkungannya itu kurang atau bagaimana ya Bu? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mas Awan. Monggo, Bu Rahana. Oke, terima kasih Awan. Pada tahap pematangan gonad sebenarnya injeksi hormon itu bisa dilakukannya pada tahap pemijahan, alias hormonnya berupa rata-rata yang digunakan adalah hormon anti dopamin. Kalau di pasaran itu mereknya Ovaprim gitu ya. Fungsinya adalah untuk mendorong atau memaksa ovulasi istilahnya gitu. Nanti mungkin Bu Dini juga bisa menambahkan bagaimana kerja hormon anti dopamin itu di pemijahan. Nah, pengaruhnya apa terhadap larva? Untuk larva sendiri tidak ada pengaruh so far karena pengaruhnya adalah di induk itu sendiri. Jadi induk, jantan dan betina dia dipaksa ovulasi untuk yang betina membantu dia untuk mengeluarkan telur, kemudian yang jantan membantu untuk mengeluarkan sperma. Setelah terjadi fertilisasi, pembuahan, ya larva akan hidup seperti biasanya dia hidup gitu ya. Tidak ada pengaruh terhadap misalnya dia tumbuh lebih cepat, sama dia tumbuh seperti normal, maksudnya tumbuh seperti generasinya juga. Kemudian resistensi terhadap lingkungan tidak ada juga. Bedanya apa dengan yang tidak disuntik gitu? Ikan-ikan yang disuntik dan tidak disuntik. Nah, ikan-ikan mungkin ada tiga yang metode pemijahannya memang buatan ya, induce breeding namanya. Itu ikan-ikan patin, ikan-ikan apalagi yang setahu saya belum bisa untuk memijah secara alami, kita bantu dengan injeksi hormon. Namun untuk ikan-ikan yang bisa memijah secara alami, contohnya ikan mas, nila, itu kan secara alami nggak perlu suntik ya, udah memijah aja. Jadi memang tidak disuntik. Jadi suntik itu bukan untuk mau mengapakan larva gitu, larvanya akan tetap aja, tapi performa pemijahan yang dipengaruhi yaitu keluar atau tidaknya telur dan sperma ikan. Nah, mungkin itu sementara. Gimana Awan? Terima kasih Mas Awan. Apakah ada diskusi lanjut? Silakan. Berarti Bu, pada induknya kan yang berpengaruh. Nah, apakah dalam beberapa generasi ke depan nanti dari induknya itu bisa terjadi ini ya Bu namanya perubahan genetik pada induknya gitu Bu, gara-gara ada dilakukan injeksi hormon terus gitu Bu. Ada kemungkinan terjadi perubahan genetik nggak gitu Bu? Ya, kalau perubahan genetik secara dia kenapa gitu ya, tiba-tiba secara morfologi dia berubah tidak ada. Namun yang jelas dia perlu waktu lagi untuk rematurasi. Setelah kita suntik dengan hormon anti dopamin apapun itu, dia perlu waktu lagi kan memijah ya, kita paksa dia untuk ovulasi, dia perlu waktu lebih lama untuk rematurasi atau mematangkan kembali sel telur dan spermanya.
Nah, pada induk-induk yang dipijah secara alami tanpa penyuntikan, kembali matang rematurasi itu relatif lebih cepat daripada induk-induk yang disuntik. Nah, mungkin pengaruhnya ada di situ. Namun cara genetik as in dia tingkah lakunya berubah, kemudian atau bentukannya jadi berubah, tidak ada. Ya, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih Mas Awan. Selanjutnya silahkan Mas Raihan. Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Rehan Yuwawira Azmi dari program studi aquacultur 2021. Nah, izin bertanya nih Bu, tadi kan pada proses awal habis menetas, itu anak-anaknya dipisah dari induknya ya Bu. Nah, setahu saya di alamnya sendiri itu ikan gabus memiliki kebiasaan merawat anaknya. Sama seperti kayak manfish petrophilum itu. Nah, terus tahu saya juga petrophilum itu biasanya kalau beberapa pembudidaya jika bertelur nanti kan telurnya diangkat dulu. Nah, itu kan membuat cepat reproduksinya lagi Bu. Nah, mungkin pada ikan gabus ini apakah itu buat reproduksinya semakin cepat atau ada tujuan tertentu kayak gitu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rehan. Monggo Bu Rana. Ya, oke, ini bagus ya pertanyaan dari Mas Raihan ini. Setahu dia punya ada induk-induk ikan yang merawat anaknya. Nah, ini kan kita mengambil telur ataupun larva ikan gimana gitu, apa yang terjadi gitu. Betul sekali bahwa secara alami induk ikan gabus baik jantan maupun betina adalah induk yang care terhadap anaknya sehingga mereka melakukan perawatan anaknya. Nah, larva yang kita ambil untuk memastikan tadi mungkin ada saya sampaikan sedikit bahwa kita pastikan larva yang kita panen yang di ember-ember tadi itu harus benar-benar habis gitu. Jadi ikan gabus memijah secara parsial sebenarnya tadi belum kesampaikan ya, memijah secara parsial jadi dia ovulasi sepertiga kira-kira sepertiga sampai setengah dari telurnya. Kemudian dia mengasuh. Namun pada saat kita ambil anakannya semua tanpa tersisa, itu dia akan ovulasi lagi, mungkin 1 minggu sekitar setelah dia ovulasi pertama. Ovulasi kedua, dengan syarat tidak ada satupun anaknya yang tertinggal. Apa yang terjadi kalau anaknya ketinggalan satu gitu? Dia masih ada di mode mengasuh gitu, sehingga ovulasi kedua, ovulasi susulan itu tidak terjadi. Nah, jadi itu apa tadi pertanyaannya? Kenapa? Gimana? Gabus Efeknya buat induknya gitu Bu. Efeknya buat induknya. Ya kalau saya jadi gabus ya marah gitu ya karena anakku diambilin terus gitu ibaratnya. Tapi dalam range budidaya, dalam lingkungan budidaya, anak-anak atau larva yang kita ambil tadi dan habis gitu, kemudian dia ovulasi lagi, kita ambil lagi habis, induk-induk gabus kita tempatkan lagi ke dalam bak pemeliharaan induk, di mana ya kita manja-manja lagi, kita berikan treatment pakan yang bagus lagi dan lain-lain, sehingga induk-induk gabus yang tadi memijah itu nanti akan matang gonat lagi sekitar 2 bulanan. Jadi tidak ada sejauh ini nggak ada kendala misalnya ngamuk gitu induknya atau ngamuk nggak mau ngisi telur lagi juga enggak. Jadi asalkan itu tadi anak-anak atau larvanya kita benar-benar panen habis total. Ya. Itu ya. Ya. Mas Raihan, apakah ada diskusi lanjut? Silahkan. Sudah Bu, terima kasih. Ya, cukup ya. Selanjutnya ini siapa yang katakan? Mas Made ya, silahkan Mas Made. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas ya Bu? Jelas. Baik Bu, perkenalkan saya Made Krisnahidranarta dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Angkatan 2021. Izin bertanya Bu, sebenarnya saya penasaran Bu, apakah kebanyakan pembudidaya di daerah Kalimantan sana itu apakah
sering memakai apa ya Bu tadi Bu yang injeksi hormon itu ya Bu, mengingat kan pembudidaya itu kan kayak mencari banyak untung gitu loh Bu. Apakah di daerah Kalimantan gitu apakah banyak yang memakai suntik hormon gitu ya Bu? Dan juga izin tanya lagi Bu, tadi kan ditanyakan kalau teman saya tadi kan kalau yang kayak udah mati itu nanti diproses jadi apa gitu ya Bu. Nah itu tanya Bu, saya pernah Bu, kalau semisal itu matinya belum masa panen itu nanti apakah di diolah lagi gitu ya Bu? Kayak diolah ke produk makanan atau albumin gitu ya Bu, atau yang mati sebelum masa panennya itu apakah langsung dijadikan semacam apa Bu tadi yang untuk pupuk pupuk organik untuk maggot tadi ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, oke, langsung dijawab ya. Injeksi hormon di Kalimantan, pembudidaya di Kalimantan itu apakah pada pakai hormon apa enggak sih gitu. Sekali lagi ini tergantung dari komoditasnya, ikan apa. Kalau itu ikan patin, sudah hampir dipastikan pasti beliau-beliau pakai injeksi hormon. Kalau itu ikan apalagi papuyu misalnya betok tadi ya, anabas juga pakai injeksi hormon. Karena kenapa kok pada pakai injeksi hormon gitu? Karena belum ada nih tanda-tanda hilal untuk mereka bisa ikan-ikan itu bisa memijah secara alami gitu, harus melibatkan injeksi hormon. Untuk ikan yang lain misalnya ikan nila gitu, nila nggak ada satupun yang pakai injeksi hormon. Kenapa? Karena ya udah dibiarin aja dia kawin gitu, nggak usah dipakai injeksi hormon. Gabus masih ada beberapa pembudidaya atau pembenih yang melakukan injeksi hormon karena yaitu mereka kesulitan untuk menemukan induk yang matang gonad sehingga menurut mereka injeksi hormon dapat membantu. Kami di Mandiangin 1 kali pernah melakukan injeksi hormon dan justru ikan-ikan terlihat tidak gembira gitu karena setelah pemijahan meskipun performa pemijahannya bagus, larvanya ada gitu, namun recovery dia untuk balik lagi ke kesehatan semula itu memerlukan waktu yang lebih lama sehingga tanpa injeksi hormon pun berhasil, kami tidak menggunakannya. Namun sekali lagi ini tergantung sama komoditas apa yang mau dipilih. Misalnya Made mau milih komoditas apa ditentukan dulu mau pakai injeksi hormon atau enggak. Kemudian ikan mati sebelum panen, nah ukurannya masih kecil-kecil gimana? Nah itu tergantung ukurannya berapa. Misalnya pada ukuran 200 graman sebelum panen itu sudah bisa dipakai untuk tadi produksi albumin, kemudian untuk dijadikan abon, kerupuk, dan lain-lain. Kalau yang mati kecil-kecil, misalnya ukurannya baru kurang dari 100 gram, gimana gitu? Bisa dijadikan tadi mungkin orang Kalimantan pasti tahu ya Pak Kasam tadi untuk diawetkan gitu, diberikan olahan lanjutan. Kemudian yang paling mudah adalah untuk digunakan sebagai pupuk lanjutan untuk penumbuhan pakan alami. Gitu. Jadi semua jawaban dari pertanyaan Made adalah yang satu tergantung komoditas, yang dua tergantung ukuran. Oke, ada diskusi lagi, Made? Ya, Miss Made, apakah ada diskusi lanjut? Silakan. Mohon maaf Bu, tanya lagi Bu. Untuk rasio konversi pakan tadi itu, saya nentuinnya gimana ya Bu? Saya tadi masih bingung dengan penjelasan tadi itu Bu. Rasio konversi pakan. Dan apakah setiap ikan itu pasti beda ya Bu? Dan kalau beda itu apa cuma nentuin jenisnya tok atau Bu? Apa juga nentuin rasionya itu juga mungkin dari badannya gitu, ukurannya gitu ya Bu? Terima kasih Bu. Oke, sebentar saya buka nih mana PowerPoint-ku kok hilang. Sebentar ya, kita cari dulu PowerPoint-ku tadi hilang kemana. Supaya ini, apa namanya, kita bikin baru aja. Supaya kita jelas untuk menghitung rasio konversi pakan. Ya, jadi rasio konversi pakan itu mungkin udah pada tahu kan ya rasio konversi pakan itu apa gitu. Berapa kilogram pakan yang kita perlukan untuk memproduksi
1 kilogram ikan, daging ikan. Untuk pembesaran ikan gabus, rata-rata yang kami record adalah 1,7 rasionya. Sementara untuk ikan-ikan lain itu bervariasi, sangat bervariasi. Contoh misalnya lele itu punya rasio konversi pakan yang relatif lebih kecil. Ada 1, ada juga 1,1, tapi kita rata-rata ambil 1,1 rasio konversi pakan untuk lele. Jadi benar-benar berbeda-beda setiap ikan. Nah, gimana cara kita bisa menentukan rasio, bisa tahu berapa sih rasio konversi pakan dari pembesaran itu, caranya gimana? Apakah ada yang bisa membantu? Ada? Ada? Nah, ini yang FCR. Kalau dengar FCR berapa? FCR berapa? Ini adalah food conversion ratio atau rasio konversi pakan. Tadi saya bilang 1,7 untuk ikan gabus. Artinya, gimana ini? 1,7 ini artinya apa? 1,7 kilo pakan itu bisa buat menghasilkan daging 1 kilo ya, Bu? Ya, betul sekali. Untuk menghasilkan 1 kilogram ikan gabus perlu 1,7 kilogram pakan. Nah, ini artinya FCR berapa? Tahunya FCR dari mana? Ya tahunya pas kita panen. Kita panen semua total biomas yang kita panen. Misalnya contoh, total biomas yang kita panen dalam 1 kali panen adalah 100 ton. Panen 100 ton. Kemudian kita hitung nih, pakan yang kita keluarkan selama pemeliharaan adalah 125,5 ton. Berapa FCR-nya? Ada yang tahu? $1,255 ya, Bu? Ya, betul. FCR-nya adalah 1,255. Ya, misalnya seperti ini. Dan ini ikan-ikan bervariasi sekali. Tadi seperti contoh ikan lele, dia punya rasio konversi lebih kecil. Kemudian nanti mungkin ikan-ikan laut dan payau punya rasio yang berbeda. Dan ya, tergantung. Tapi untuk ikan gabus rata-rata dalam kegiatan budidaya secara intensif itu punya rasio 1,7. Itu ya. Oke. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Mas Rayhan ya tadi terakhir. Lanjut Mbak Farisa, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Farisa Agesta Alma Putri dari Program Studi MSA Angkatan 2021. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai yang kalau ikan gabus tuh panennya lama sekitar 6-8 bulan, dan itu untuk yang teknologi intensif ya, Bu. Nah, jadi saya mau tanya, apakah saat ikan gabus itu dibudidayakan dengan teknologi semi intensif ataupun malah ekstensif, itu apakah bisa panen lebih lama, atau malah ikan gabus ini belum pernah dibudidayakan secara semi intensif ataupun ekstensif karena mungkin toleran terhadap DO-nya kecil atau bagaimana ya, Bu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo. Ya, terima kasih Farisa. Panen itu 7-8 bulan, 6-8 bulan untuk skala intensif. Yang lain-lain gimana skala yang lain? Ya, pertanyaan yang bagus juga. Tadi kalau misalnya saya kasih contoh, untuk skala ekstensif, skala tradisional, boleh pakai kepadatan rendah. Misalnya, kalau tadi saya pakai 100 ekor per meter persegi, itu panennya sampai 7-8 bulan, bahkan untuk mencapai 300 gram.
pada skala kepadatan yang lebih rendah, misalnya kita pakai separohnya 50 ekor per meter persegi, itu kemungkinan periode pemeliharaan akan semakin pendek. Jadi bisa ada beberapa kegiatan yang pernah kami lakukan di unit perkolamannya pembudidaya gitu, yang hanya memiliki kolam tanah. Jadi kita pakai kolam tanah dengan kepadatan 75. Ada yang 50, ada yang 75 ekor per meter perseginya. Dan ternyata panennya jauh lebih cepat. Untuk mencapai ukuran 300 gram, dia hanya perlu waktu 5-6 bulan. Misalnya 5-6 bulan sudah bisa panen dengan ukuran yang sama dengan yang saya lakukan sampai 7 bulan itu. Kemudian selain itu rasio konversi pakannya pun juga berbeda. Kalau tadi rata-rata di yang saya lakukan, yang kami lakukan itu 1,7 dengan density atau padat tebar yang berbeda, itu juga bisa mengubah rasio konversi pakan menjadi mungkin lebih kecil, ada 1,5, 1,6 dan lain-lain. Jadi panen dalam berbagai skala intensitas usaha itu bisa berbeda. Tergantung satu padat tebar, kemudian dua pakan yang diberikan, maksudnya nutritional value dari pakan yang diberikan, sama lingkungan. Nah, itu ya, Farisa. Ada yang mau didiskusikan lagi? Baik, Bu, sama mau tanya satu lagi. Kan saya pernah ini ya, Bu, dengar cerita dari pembudidaya kalau pas tahap pembesaran itu kalau ada ikan dalam satu kolam itu ada yang betina dan jantan, itu kalau pas dia memijah dalam kurun waktu pas pembesaran itu kan nanti bisa ada telur. Nah, itu telurnya itu malah kayak makan makanan yang diberikan di kolam itu. Jadi nanti ada persaingan sehingga ikan yang udah dari awal dibudidayakan itu nggak dapat makanan dengan baik. Nah, kalau dari Ibu sendiri, dari apa tadi yang Ibu kerja itu tadi, nah itu apakah ada teknologi rekayasa genetika untuk di satu kolam itu bisa betina semua atau jantan semua seperti itu, Bu? Oke, ya. Pembesaran di kolam. Untuk ikan-ikan yang gampang memijah, gitu. Contohnya nila, pembesaran jantan betina di satu kolam mungkin beresiko tiba-tiba anaknya udah banyak aja. Jadi ikan yang kita budidayakan tadi asalnya jadi terbengkalai gitu karena ada anak, ada banyak larva dan benih gitu. Sehingga terjadi persaingan dan lain, malah nggak jelas mana ikan yang kita budidayakan. Itu benar sekali, dan itu terjadi pada ikan-ikan yang rawan memijah liar, alias nggak dipasangkan pun dia mijah. Contohnya adalah nila. Itulah sebabnya preventive action dari nila itu sebelum dia matang gonat harus dipanen dan dipisahkan jantan betinanya. Untuk ikan-ikan lokal, gabus, teman-temannya, itu so far belum ada yang bisa memijah secara liar gitu, ibaratnya kayak liar, dibiarin dipelihara jantan betina kemudian memijah sendiri gitu, ada larva dan anak sehingga sehingga mengganggu proses budidaya, belum pernah terjadi gitu, sehingga masih relatif aman untuk dibesarkan sampai dia pun matang gonat, nggak masalah. Apakah ada rekayasa teknologi yang bisa biar itu ikan jantan semua atau betina semua gitu ya? Ada, tergantung tujuan. Dalam budidaya tujuan utamanya adalah gimana caranya ikan cepat besar gitu kan. Ada ikan-ikan yang betinanya aja besar, jantannya tuh kecil-kecil. Contohnya adalah ikan betok, anabas, papuyu tadi. Anabas itu jantannya kecil-kecil aja, nggak tumbuh besar-besar. Sementara betinanya cepet banget besar. Sehingga sebagai pembudidaya ya saya milih betina dong ya, ngapain melihara jantan gitu. Jantan tuh singkirkan aja gitu. Otomatis kita pilih betina. Rekayasa teknologi yang bisa dipakai adalah menghasilkan ikan yang rata-rata betina. Di balai mungkin sebagai introduksi ada produksi namanya jantan fungsional ikan papuyu, bisa dikatakan dia adalah super male. Itu adalah hasil rekayasa penggunaan hormon, beberapa jenis hormon yang saya tahu. Kemudian ada lagi ikan yang milih jantannya aja supaya betinanya
besar, misalnya nila pengennya yang jantan aja, sehingga ada rekayasa untuk menghasilkan benih yang banyak jantan aja, misalnya waiwai, super male, tilapia. Mungkin kalau baca-baca teknologi budidaya ada beberapa rekayasa yang bisa dipakai. Namun untuk tadi pertanyaan gimana nih menghindari kalau kita campur jantan betina di satu kolam terus ya tiba-tiba banyak anak dan apa untuk ikan gabus nggak ada, jadi aman kalau kita misalnya mau membesarkan dia dalam kurun waktu sampai misalnya 9 bulan sampai ini nanti kalau udah matang gonat 10 bulan gimana gitu, masih aman, nggak akan terjadi pemijahan liar. Itu ya, siapa tadi ya? Farisa lagi ya masih ya? Ada diskusi lanjut Mbak Farisa? Ibu baik, sudah cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih. Selanjutnya sudah ada Mas Iqbal Tawakal. Silakan Mas Iqbal. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iqbal Tawakal dari program studi aquacultur angkatan 21. Jadi saya penasaran Bu, soalnya tadi Bu Rana sempat menjelaskan kalau indukan yang didapat di sana tuh kan dari indukan liar Bu, yang katanya nanti dibiasakan di tempatnya selama kurang lebih 3 tahun. Nah, yang saya tanyakan siklus di sana tuh kalau misal indukannya emang udah nggak produktif lagi, apakah nanti mengambil indukan yang diambil dari produksinya sendiri yang dulunya dirawat dari kecil, atau bakal mengambil dari alam lagi gitu Bu. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Iqbal. Induk awal hasil dari mana gitu, karena tadi kan dari alam ya. Ya, baik, kami mengumpulkan mengoleksi induk-induk itu dari berbagai wilayah di Kalimantan Selatan. Sebagai sumber calon induk itu masih benar-benar liar, dia nggak tahu makannya apa, umurnya berapa, sukanya gimana, pokoknya masih benar-benar liar. Kita coba rawat, kita domestikasi namanya, habis itu kita coba latih untuk makan pelet sampai dia matang gonat, kita kasih vitamin dan lain-lain, matang gonat, kemudian dia berhasil memijah, punya anak, punya larva. Larva anak tersebut kita pelihara lagi sampai dia jadi induk lagi. Jadi induk lagi, bisa mijah lagi, punya anak lagi. Nah, rangkaian dari kita mengumpulkan dari alam sampai jadi anak-anak dua itu adalah cerita rangkaian domestikasi atau penjinakan ikan. Nah, dari situlah dimulailah cerita ikan gabus, produksi ikan gabus di Mandiangin. Induk-induk yang kita pakai sekarang adalah generasi ketiga dari tadi, yang dari simbah-simbahnya tadi, dari ancestor-nya gitu ya. Generasi ketiga yang kita putar aja, jadi dari produksi, selain kita produksi pembesaran, kita pun juga tidak boleh melupakan produksi induk. Induk-induk yang kita pakai adalah induk hasil pilihan dari kegiatan pembesaran kita. Jadi nanti mungkin akan ada materi mengenai seleksi induk, bagaimana kita membuat induk-induk unggul. Lewat seleksi itulah kita produksi induk lagi di balai, sehingga kalau induknya udah nggak produktif, gimana gitu, kita masih punya induk calon induk cadangan, anak-anaknya tadi, keturunannya, keturunan dari yang tadi itu. Bisa dipastikan induk sampai saat ini belum ada intervensi induk baru dari alam lain, maksudnya dari tempat lain gitu, yang dari alam. Jadi yang kita pakai saat ini masih hasil dari perbanyakan dan produksi induk dari aplikasi awal tadi. Gitu kira-kira Iqbal. Kalau mau ada diskusi lagi, bisa? Ya, baik Bu, terima kasih. Cukup Mas Iqbal. Ya baik. Selanjutnya Mbak Ruth, silahkan. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan saya Ruth Krisopi dari Prodi MSA Angkatan 2021. Izin bertanya Bu, tadi yang soal penanganan hama dan penyakit itu kan salah satunya metode perendaman garam itu Bu. Nah itu mekanismenya seperti apa ya Bu? Terima kasih Bu. Oke. Perendaman garam, ya perendaman garam dilakukan pada saat ikan-ikan terindikasi kena
parasit alias ada sesuatu yang nempel-nempel. Kalau mungkin sering ada orang bilang obatnya ikan air tawar adalah air asin, obatnya ikan air asin adalah air tawar, dibolak-balik aja gitu ya. Jadi garam seperti halnya saat kita kena kutu atau apa di kaki itu direndam garam. Itu pun juga kita lakukan untuk ikan. Teknisnya seperti apa? Ada dua tadi, short bath sama long bath. Short bath itu pendek saja sekitar 15 sampai 20 menit dengan dosis tadi 1000 gram per liter air gitu. Kemudian kita pindah lagi ke tempat semula atau bisa juga dilakukan long bath, artinya ya udah lama-lama aja di situ, bisa mungkin setengah hari sampai seharian penuh ada di air yang kita berikan garam 100 gram per liter misalnya. Itu bisa long bath alias panjang waktunya, boleh. Harapannya adalah tadi menyembuhkan gatal-gatal dan kenapa-napa dia ketempelan parasit-parasit. Itu sih teknisnya kalau untuk garam. Habis itu besoknya bisa kita bilas lagi ganti lagi dengan air yang baru. Ya, demikian Mbak Ruth. Apakah ada diskusi lanjut? Izin bertanya lagi Bu, nanti itu cara nentuin dia ikannya itu pakai short bath atau long bath itu seperti apa ya Bu? Oke, pada saat apa kita putuskan mau short bath atau long bath? Kalau saya pribadi jawabnya ya tergantung mood. Kayaknya mau ya udahlah severity ya alias keparahan kita lihat. Kalau misalnya kita indikasikan parasit yang nempel itu hanya sedikit, ya 1, 2, 3 ekor Argulus atau Dactylogyrus terindikasi nempel-nempel gitu dan ikannya masih terlihat responsif terhadap apa, kita lakukan long bath. Namun ada beberapa kasus yang waduh ini kayaknya ada banyak nih kutu jangkar, kalau kami bilang kutu jangkar, kemudian ada ini susah sekali untuk lepas dan agak banyak nempel memenuhi ya tubuh tuh bisa hampir 20%-an, ada banyak lah pokoknya lebih dari 10 kita temukan di dalam di tubuh permukaan tubuh ikan. Biasanya kita putuskan untuk lakukan short bath. Iya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Oke, lanjut Mas Zaki, silahkan. Mas Muhammad Zaki ya. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Abdussalam dari Prodi MSA 21. Saya mau bertanya Ibu, kan tadi baru dengar kalau perawatan yang indukan itu kan dikasih makanan yang berprotein lah Bu. Itu saya mau tanya tuh apakah perlu perawatan induk satu kolam betina semua atau satu kolam jantan semua itu, atau tetap bisa jantan betina terus nanti kalau saat siap matang gonat itu baru dipilih buat indukan atau gimana ya Bu? Terus pertanyaan, tahu saya kan ikan gabus tuh kalau dipijain kan sepasang ya Bu, atau bisa lebih dari sepasang di satu kolam gitu. Terima kasih. Oke, langsungan untuk induk meliharanya gimana teknisnya? Boleh dipisahkan jantan dan betina di kolam yang berbeda, tapi boleh juga dijadikan satu di kolam karena seperti tadi saya jelaskan untuk pertanyaannya Farisa tadi ya, karena ikan gabus boleh dijamin lah dia tidak akan memijah liar di kolam pemeliharaan induk. Jadi tergantung preferensi kita aja mau apa. Kalau lebih enaknya memang jantan sendiri, betina sendiri. Jadi kita mau milihnya tuh gampang, kalau mau memasangkan ya udah jantan di sini, betina di sini. Namun silakan boleh kalau mau memelihara di satu tempat. Kemudian kalau untuk pemijahan, boleh nggak itu dipasanginnya lebih dari sepasang gitu. Sejauh ini sih nggak pernah mau gitu. Nggak pernah mau untuk memijah, performa pemijahan tuh benar-benar 0 gitu karena kita campurkan dia lebih dari satu pasang. Misalnya jantan 2, betina 2 dalam satu kolam. Pemijahan tidak terjadi.
Yang terjadi justru adalah berantem gitu. Kayak ada yang mati, kemudian ada yang korban lah, jatuh korban. Kemudian kita coba lagi satu betina dengan 2 jantan, pun tidak berhasil karena berantem gitu. Betinanya mati, jantannya salah satu jantannya mati dan lain-lain. Jadi sejauh ini performa pemijahan bisa dikatakan paling memungkinkan adalah pasangan 1:1 dalam 1 bak. Itulah kenapa kita pakai bak kecil-kecil, bak bunder-bunder diameter 1 meter, 1,2 maksimal untuk wadah pemijahannya. Jadi di wadah kecil tapi private gitu. Jadi satu-satu tempatnya kecil. Itu ya, Zaki. Oh iya Bu, untuk faktor kegagalan pemijahan itu gara-gara berantem doang atau masih ada faktor lain yang membuat kegagalan pemijahan ya Bu? Ya, kenapa kok bisa gagal pemijahan? Benar banget, ini faktor apa ini yang mempengaruhi? Yang pertama faktor teknis yang jelas. Faktor teknis bisa terjadi kesalahan memasangkan induk. Harusnya jantan betina ini dipasangkannya jantan sama jantan, ya pasti gagal. Yang ada malah berantem. Kemudian ada faktor tingkat kematangan gonad yang kurang bagus, alias pas kita milih induk yang matang gonad itu induknya belum benar-benar matang gitu, masih ya harusnya nunggu minggu depan atau 2 minggu depan, tapi kita paksakan. Itu bisa terjadi kegagalan. Kemudian ya tadi ikan mati itu disebabkan karena dia berantem dan lain-lain. Kemudian faktor teknis lainnya kualitas airnya tidak bagus, alias ya terganggu, dissolve oksigen yang terlalu rendah, kemudian pH yang terlalu tinggi, apalagi suhu yang fluktuatif dan lain-lain. Nah, itu faktor teknis. Faktor non teknisnya, kenapa ini kok bisa terjadi kegagalan? Ya menyetingkan induknya, memasangkan induknya, misalnya kurang pengalaman yang bersangkutan gitu, sehingga dia memasangkan jantan dan betina nggak pasnya macam-macam. Ada yang karena ukuran, misalnya jantannya bobotnya 400 gram, betinanya dia pilihkan yang 600 gram, itu kan jaraknya selisihnya banyak banget ya, maksudnya lumayan gitu selisih bobotnya, sehingga itu bisa-bisa nggak match juga. Jadi ada beberapa faktor yang hanya bisa kita temukan saat di lapangan gitu. Cuman secara umum, in general ada 4 faktor tadi. Kenapa dia bisa gagal memijah? Ya, demikian tadi. Apakah ada diskusi lanjut? Terakhir siapa tadi ya? Mas Zaki ya? Cukup, terima kasih ya Bu. Ya, selanjutnya ini siapa nih? Mbak Aulia, silahkan Mbak Aulia. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Aulia Sarwidwati dari program studi aquacultur. Saya izin bertanya Bu, untuk budidaya ikan gabus sendiri itu sistem pergantian air kolamnya itu bagaimana ya Bu? Terima kasih. Oke, ganti air gimana caranya? Ganti air gimana ya? Ini benar-benar mengikuti atau menyesuaikan dengan kondisi lapangan, alias bak apa yang kita pakai, wadah apa. Misalnya ambil contoh wadah yang kupakai adalah bak bundar terpal tadi ya. Bak bundar terpal itu pakai sistem intensif, sehingga setiap hari kalau bisa kita buang sludge atau air yang ada di paling dasar itu, sludge-nya kita buang sekitar 10-15 cm untuk kita isi air lagi. Itu harian yang harus kita lakukan. Kemudian jadwal mingguan yang dilakukan adalah total pengurasan penuh dan pergantian air secara total, itu seminggu sekali kita lakukan. Mengingat requirement atau persyaratan gabus, dia sukanya tinggal di air tenang, jernih, bersih, sehingga itu juga yang harus kita penuhi. Itulah kenapa setiap hari kita membuang sludge
Ya caranya macam-macam. Kalau di kolam terpal tadi kita tinggal buka aja pembuangannya, kemudian air dasar itu 10 sentian akan terbuang, kita tambahkan lagi dengan air baru sebanyak yang terbuang tadi, dan secara regularly mingguan itu pengurasan dan pergantian air total untuk menjaga tadi kesukaan ikan gabus. Sukanya nggak suka dia keruh-keruh, kotor-kotor gitu, nggak suka, sehingga ya oke, kita kasih air bersih. Itu untuk air lain, pergantian airnya gimana, benar-benar menyesuaikan kesukaan ikan itu seperti apa. Ada ikan-ikan yang sukanya benar-benar di air bersih terus, ikan mas, ikan jelawat, tadi dia sukanya ada di running water ya. Jadi kita penuhi persyaratan atau kesukaan ikan. Ya, demikian Mbak Aulia. Apakah ada diskusi lanjut? Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Selanjutnya Mbak Indah Gali, silahkan. Perkenalkan, nama saya Indah Gali Kusuma dari Teknologi Hasil Perikanan. Mau bertanya, Bu, untuk pemberian pakan tadi kan dilakukan pada malam hari. Nah, untuk pemberian pakan sendiri itu adakah rentang waktu tertentu atau diberikan dalam misalnya satu malam itu hanya satu kali pemberian pakan atau bagaimana? Begitu, Bu. Ya. Oke, untuk pemberian pakan ini berapa kali dilakukan gitu. Untuk pembesaran biasanya 3 kali pemberian pakan, pagi, siang atau menjelang sore, dan malam. Boleh kalau mau 4 kali sehari pun juga boleh. Pagi, kemudian siang, sore, malam. Hanya porsinya aja yang kita perhatikan. Misalnya porsi malam paling besar. Siang kan nggak terlalu responsif, sedikit aja. Tapi boleh 3-4 kali. Ya, untuk untuk jamnya ada ketentuan jam, misalnya harus 4 jam sekali atau bagaimana gitu, Bu? Oh, nggak ada sih untuk ketentuan kayak 4 jam sekali misalnya, nggak ada. Cuman disesuaikan juga sama kelangsungan hidup kita, kenyamanan hidup kita sebagai operator gitu, operator teknis misalnya. Ya udah kita biasakan makan dia jam 8 pagi misalnya, jam 8 aja kita rutinkan jam 8. Jangan hari ini jam 8, besok jam 6:30 misalnya. Terus besoknya lagi jam 6. Ikannya kan bingung gitu. Jadi usahakan kita ada konsisten di jam tertentu, misalnya jam 8. Habis itu kita set lagi ke jam 12 siang misalnya. Oke, jam 12 atau jam 1 siang. Habis itu kita set lagi ke jam 5, terus kita set lagi ke jam 10 malam atau 11 malam. Kuncinya adalah konsisten aja di jam apa. Untuk aturan kayak 3 jam atau 4 jam untuk pembesaran nggak ada sih, hanya itu supaya nggak bolak-balik gitu, sekarang jam 8, besok kasih makannya jam 9:30 gitu. Jadi kan ikannya sendiri yang bingung gitu. Ya, Mbak Aulia, apakah ada diskusi lanjut? Indah Gali. Mbak Indah. Ya. Cukup, Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Indah. Selanjutnya Mas Raffi Sukma, silakan. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Raffi Sukmaulia dari program studi aquaculture. Izin bertanya, Bu, terkait tentang pengendalian hama dan penyakit. Tadi kan ada pemberian vaksinasi ya, Bu, ya. Khususnya untuk ikan gabus ini, saya kan vaksinasi pada ikan itu terbagi menjadi 2, yaitu vaksinasi inaktif dan vaksinasi aktif. Nah, untuk ikan gabus sendiri itu dapat diberikan pemberian vaksinasi inaktif atau aktif ya, Bu, atau bisa keduanya seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, pertanyaan yang bagus, Raffi, dan saya tidak yakin bisa menjawab apa enggak. Setahu saya ada vaksin namanya, sebentar saya cari di Google dulu, Hydrovac nama vaksinnya. Itu dulu diproduksi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan PT Sanbe Pharma. Cuman isinya apakah itu vaksin inaktif atau aktif, saya kurang tahu. Jadi ini sedang saya coba cari Hydrovac vaksin ikan. Nah, itu untuk Aeromonas hydrophila. Ini coba kita cari sama-sama jawabannya ya. Isinya apa? Nah, vaksin inaktif.
kok jadi dibuka lapak ya? Ya, pokoknya ini saya kasihkan gambarnya. Nah, ini salah satu contoh jenis vaksin yang kita pakai untuk menanggulangi Aeromonas hydrovac inaktif. Jadi jenis vaksinnya. Baik Bu, terima kasih Bu jawabannya. Ya, terima kasih. Ya, waktunya sudah pukul 11. Baik, kami berikan kesempatan lagi satu mahasiswa. Apakah ada lagi yang mau didiskusikan? Oh, masih ada Mbak Yesa, silakan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Yesa Julia Putri dari Prodi MSA 2021. Mau bertanya, tadi kan ada telur yang terbuai sama tidak terbuai ya Bu. Nah itu kalau yang terbuai nanti dia masih ada tahap lanjutnya lagi. Kalau yang untuk tidak terbuai nanti apakah dia dibiarkan di air atau gimana ya Bu? Terima kasih. Ya, oke. Untuk telur-telur yang tidak terbuahi, tadi kan warnanya kayak butek gitu, akan rusak dengan sendirinya. Jadi dalam satu batch gitu, dalam satu generasi, paling bagus adalah semua yang terbuahi. Namun statistik kami, fertilisasi telur-telur yang tidak terbuahi itu terjadi sekitar 10% dari total telurnya. Rata-rata 10%. Nah, apa yang kita lakukan sama 10% yang tidak terbuahi itu? Karena dia akan rusak sendiri gitu, tidak terbuahi dan rusak sendiri, ya kita biarkan aja sampai dia rusak gitu dan tidak mengganggu telur yang terbuahi. Idealnya telur-telur itu harusnya memang dibuang gitu. Namun mengingat jumlah dia yang sedikit, tidak mempengaruhi kualitas air di dalam bak penetasan telur itu. Kemudian justru kalau kita buang satu-satu yang tidak terbuahi tersebut akan berpotensi untuk merusak telur-telur yang terbuahi, sehingga telur yang tidak terbuahi tersebut kita biarkan saja sampai dia rusak dengan sendirinya dan larut. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya. Terima kasih Mbak Yesa. Oke, satu lagi jika masih ada. Oh, masih ada. Mas Jundul, silakan. Mas Muhammad Jundul. Iya Bu, saya sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Jundul, saya dari Aquaculture. Saya mau tanya Bu, Bapak kan punya ikan gabus, kurang lebih ukurannya selengan. Terus udah jodoh gitu Bu, itu tempatnya di beton, ukurannya kalau kurang lebih diameternya 1 meter. Dan udah punya anak juga. Tapi dalam kurun waktu 4-5 bulan ini kok nggak memijah lagi, itu faktornya apa ya? Itu sih. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan sulit ini. Saya harus datang ke rumahnya Mas Jundul ini. Cek. Biar ngecek. Ya, tadi gimana? Ini ada kasus nih. Mungkin yang lain bisa membantu saya berpikir. Ada kasus, ada sepasang ikan ya, Mas Jundul? Gimana? Iya Bu, sudah sepasang. Asalnya dari mana? Dari Blitar, tapi sekarang udah domisili di Jogja. Bukan, maksudnya ikannya asalnya dari mana? Ikannya nggak tahu Bu, itu punya Bapak. Oh ya, jadi nggak tahu ya asalnya nggak ikan. tahu. Warisan leluhur. Warisan leluhur ya. Itu asal ikannya, kemudian dia sempat memijah dan sempat punya anak gitu ya, sekarang ada keturunan, benih-benihnya masih dipelihara ya? Hilang Mas Jundulnya. Nah, masih mute Mas suaranya. Masih mute itu, belum ya. Aku tadi putus-putus Bu. Ya, itu ikannya yang anak-anak tadi itu masih hidup atau gimana? Masih hidup, tapi cuma 3 Bu. Nggak, 3 nek jadi gedenya kayak induknya ya nggak apa-apa ya. 3 udah besar ya berarti ya? Udah segini, sejari aja. Oh oke, 3 ekor ya, baik. Kalau lihat sepintas dari cerita Mas Jundul gitu ya, ikan induk gitu kan asalnya wallahu alam bisawab gitu dari mana, kemudian ternyata kok dilalah gitu ya, ternyata jodoh gitu ikannya, karena ikan gabus kan dikenal sebagai ikan yang ya harus berjodoh gitu loh, nggak boleh tiba-tiba nggak mau akan dipasangkan gitu.
udah pacaran dari sononya gitu. Jadi memang berjodoh kemudian memijah gitu. Alhamdulillah ya masih sisa anaknya 3. Biasanya udah anak-anaknya tuh udah wassalam aja gitu. Tapi ini alhamdulillah masih ada 3. Semoga Mas Jundul bisa mempertahankan 3 ini gitu sampai jadi induk lagi. Terus kenapa kok nggak mau mijah lagi gitu? Padahal kan udah jodohnya juga, udah pernah memijah gitu, kok nggak mau. Ya kemungkinan besar karena ikan tersebut asalnya dari alam alias masih wild, masih belum terdomestikasi alias masih liar. Karakter ikan-ikan yang hidup di alam ya suka-suka dia gitu kan, maunya dia apa gitu juga nggak tahu gitu umurnya berapa ikan tersebut, nggak tahu maunya apa, pengennya makan apa, pengennya apa posisi apa gitu, kita benar-benar tidak tahu atau punya knowledge-nya terbatas sekali tentang ikan ini maunya apa, karena kemungkinan besar dia bersumber dari alam. Sehingga merematurasi lagi, mau mematangkan gonat lagi, dia harus makan makanan yang dia mau gitu. Mungkin itu berudu, mungkin itu anak nila, anak ikan lain, mungkin itu serangga, mungkin apapun itu yang dia temukan di alam dan dia sukai, yang kita tidak bisa memprovide atau menyediakannya di kolam kita, sehingga ya dia ya nggak mau akhirnya untuk rematurasi atau balik lagi matang gonat. Nah, mungkin kemungkinan besar itu sih. Faktor teknis lainnya mungkin kurang doa atau gimana gitu, Mas Indo. Itu ya. Sementara. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih sekali adik-adik karena waktu juga Bu Rohana juga akan segera ada ini. Kalau jika masih banyak pertanyaan, mungkin nanti bisa dikirimkan ke saya atau Pak Bambang, gitu nanti kami teruskan Bu Rohana untuk diskusi lebih lanjut. Adik-adik kami ingatkan sekali lagi untuk presensi yang linknya sudah saya share di chat room. Oke, kemudian untuk sebelum kita tutup, kita berfoto lagi di akhir acara sesi ini, dan ini sekali lagi kami pertimbangkan sebagai aktivitas adik-adik. Silahkan on cam semuanya. Saya hitung lagi sampai 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan on cam, saya ambil gambar lagi satu persatu. Mungkin dari slide pertama ada, sekarang ada 7. Oke, mulai dari slide pertama. Sebentar. 1, 2, ulang ya. 1, 2, 3. Sebentar, saya transferkan dulu ke WA. Itu tadi baru slide pertama, kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. Oke, 1, 2, 3. Ya, slide ke-6 sekarang. 1, sebentar. 1, 2, 3.
Ya, slide ke-6 ya, ke-7 terakhir ya. Ini ada Mas Nikolas, Mbak Amelia, Mbak Afifah, Mas Hamdan, Mas Kotra, silahkan. Mbak Amelia, Mbak Afifah, Mas Kotra, Mas Ardiansyah, Mbak Safaya, Mas Rifki, Mbak Afifah, Mas Hamdan. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali adik-adik. Kami ingatkan lagi untuk juga melakukan presensi lewat Google Form yang linknya sudah kami insertkan di chat room. Silahkan, jangan lupa presensi. Ini juga pertimbangan kami untuk sebagai nilai kehadiran adik-adik. Kehadiran menjadi penting ya. Baik, terima kasih sekali atas partisipasi aktifnya hari ini. Terima kasih sekali Bu Rohana atas presentasi yang sangat menarik dan mendapatkan sambutan apresiasi dari adik-adik dengan diskusi yang cukup semarak hari ini. Matur nuwun sangat, semoga bisa bermanfaat buat adik-adik semua, mendapatkan gambaran tentang budidaya aquaculture tawar. Selanjutnya monggo Pak Bambang barangkali memberikan ulasan atau masukan atau apa ya. Wah, sangat memuaskan, jadi tidak bisa komen ini. Makasih. Terima kasih Bu Rohana, ini jauh-jauh dari Kalimantan ini. Ya, sama-sama Pak Bambang. Aplaus buat Bu Rohana. Aplaus buat Bu Rohana ya. Matur nuwun, terima kasih. Matur nuwun sangat. Terima kasih kembali Bu Dini. Oke, demikian demikian hari pertama magang aquaculture kita hari ini. Rangkaian acara hari ini selesai. Kita akan berjumpa esok hari pada waktu dan link yang sama untuk mendengarkan paparan tentang budidaya air payau dan air laut dari dua narasumber yang berbeda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Matur nuwun Bu Rohana, selamat melanjutkan tugas hari ini. Terima kasih adik-adik semua. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.